Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini rahimahullahu taala, kata Imam Ibnu Qayyim, fatwa itu sangat tergantung oleh perubahan zaman. Fatwa itu sangat tergantung oleh bedanya tempat, dan fatwa juga tergantung oleh keadaan yang berbeda. Jadi waktu, tempat, dan keadaan berbeda itu bisa merubah fatwa. Kalau sudah fatwanya kolektif, mungkin salah nggak? Masih mungkin salah. Kenapa? Ya kalau mohon maaf, kalau semuanya katakanlah tidak mampu memahami persoalan dengan benar, tapi semuanya nggak paham persoalan yang benar, maka semuanya ya salah. Maka kolektif pun itu sudah sangat mungkin ada kesalahan di dalam fatwanya, apalagi sendiri. Dan sayangnya di zaman kita hari ini banyak mufti sendirian. Semuanya jadi mufti dadakan. Makanya saya bilang drama fatwa di Indonesia, ketika fatwa yang harusnya punya marwah disampaikan oleh lembaga yang terverifikasi, akhirnya fatwa menjadi kacang goreng yang dijual di pinggir jalan. Tiap orang bisa ngasih fatwa, tiap orang bisa punya fatwa. Ini masalah, ini sejak kapan fatwa jadi kayak urusan jalanan begini? Hadirin khatiman rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Ramadan, itu beberapa ormas di Indonesia diundang oleh negara Mesir untuk daurah fatwa. Di bulan Ramadan full. Saya nggak kebagian ikut, tapi yang lain teman-teman saya ngikut. Nah, teman-teman saya ini yang pulang ini saya undang untuk ngobrol lah, sharing tentang apa sih yang didapatkan dari Mesir. Maka Komisi Fatwa Mesir nih, Masya Allah, Komisi Fatwa Mesir ketika akan memberikan fatwa, dia akan tanya dulu siapa yang minta fatwa, diidentifikasi dulu, diverifikasi dulu, diintegrasi dulu siapakah yang meminta fatwa. Kenapa? Karena fatwa itu menyesuaikan dengan siapa yang minta. Hati-hati Pak, fatwa tidak general, fatwa itu sangat kasuistik, tidak bisa dibikin general. Fatwa Umar bin Khattab hari ini bisa batal hari ini. Kalau di era Umar berlaku, kenapa? Umar punya cara pandang ketika memfatwakan kenapa mu'alaf tidak menerima zakat. Hari ini bisa jadi fatwa kembali diterapkan. Maka fatwa sifatnya kasuistik. Di era Umar ada orang mencuri dibebaskan, tidak dipotong tangannya. Kenapa? Itu kasuistik di era Umar. Maka bicara fatwa tidak boleh dihukumi general. Nah, Mesir menjalankan itu. Kalau ada orang minta fatwa, diidentifikasi dulu. Kamu siapa? Kamu orang mana? Ini ditanya sampai detail, baru diputuskan fatwa yang sesuai dengan penanya. Dan itu sunnah Nabi SAW. Karena fatwa tidak boleh dibikin general. Contoh, suatu hari Nabi kedatangan sahabat. Kata sahabat Rasul, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi, berbakti sama orang tua atau berbakti sama ibumu. Datang lagi orang lain, Rasul, amal apa yang paling Allah cintai? Jihad fi sabilillah. Datang lagi orang, Rasul, amal apa yang paling dicintai? Salat di awal waktu. Kita analisa pertanyaan dari 3 orang dengan pertanyaan yang sama. Fatwa Nabi, jawaban Nabi beda. Maka fatwa menyesuaikan siapa yang nanya, tidak general. Ustaz, kalau fatwanya tema-tema yang sudah ijma' alaih, yang sudah mujma' alaih, yang sudah mu'tabar, itu bukan fatwa namanya, itu informasi. Fatwa itu tadi ketika nas ngomongnya A, disimpulkan B, atau kemudian tidak ada dalam nas, kayak Khalid bin Walid, di nas di Quran nggak ada haramnya, kadal, di hadis juga nggak ada haramnya, kadal, berarti hal-hal lain. Ketika tidak ada nas muncul fatwa, atau ada kekeliruan dalam memahami teks sehingga berbeda antara teks dengan fatwa. Nah itu nanti harus punya otoritas itu. Maka sekali lagi fatwa itu hanya mengikat kepada orang yang nanya. Bahkan hadirin khatiman rahimakumullah, dalam penjelasan beberapa ulama, bahkan fatwa kadang-kadang tidak mengikat kepada yang nanya. Saya nanya ke guru saya, Ustaz, hukum ini bagaimana? Ustaz jawab A. Saya tidak punya kewajiban menerima fatwa itu.
Padahal saya yang nanya. Itu beberapa pendapat ulama itu. Tidak ada kewajiban. Sekali lagi, kalau fatwanya bukan pada tema-tema yang sifatnya syariat. Ya, kalau syariat sih bukan fatwa, itu memang sudah harusnya begitu. Sekarang ada orang nanya, Ustaz, kalau sholat subuh di tempat saya 5 rakaat hukumnya bagaimana? Ya jelas haram. Ustaz itu. Gak mungkin ada fatwa yang bilang boleh itu. Kalau dia yang boleh rukyah bareng-bareng tuh Ustaznya tuh. Kalau ada ya kan, kalau nggak ada ya aman berarti. Artinya nggak mungkin itu difatwakan, karena itu sudah menjadi kesepakatan muktabar ulama di seluruh dunia. Kalau sholat subuh ya jumlah rakaatnya ya cuma 2, selesai. Itu mau jam berapapun pokoknya 2 rakaat. Nah hadirin khotimah rahimakumullah, itulah dinamika fatwa yang ada kemudian di tengah-tengah masyarakat yang heterogen di Indonesia, di mana karena fatwa harus punya otoritas yang punya kompetensi yang kuat, maka yang tadinya personal digeser menjadi kolektif. Maka di Indonesia fatwanya sifatnya kolektif. Nah hadirin khotimah rahimakumullah, itu pun tidak menutup kemungkinan fatwanya masih salah. Belum menutup kemungkinan benar semua, pasti kemungkinan adanya salah, itu kaidahnya. Dan sekali lagi tidak bersifat general, ada ya sifatnya kasuistik, atau ada juga yang sifatnya ya 2-3 kasus baru kemudian fatwanya sesuai. Bisa jadi ya tidak sesuai fatwa yang disampaikan. Nah hadirin khotimah rahimakumullah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibnu Qayyim, fatwa itu sangat tergantung oleh perubahan zaman. Fatwa itu sangat tergantung oleh bedanya tempat, dan fatwa juga tergantung oleh keadaan yang berbeda. Jadi waktu, tempat, dan keadaan berbeda itu bisa merubah fatwa. Saya tanya dulu, kalau di Arab Saudi demonstrasi boleh atau tidak boleh? Halal haram? Di mana? Di mana haram? Di Saudi. Di Indonesia? Oh. Jadi jangan suka bawa fatwa Arab Saudi ke Indonesia. Kenapa kok fatwa di Indonesia nggak pakai fatwa Arab Saudi? Ya karena beda tempat, beda keadaan. Itu loh, jangan disamakan lah. Ya kalau mau difatwakan haram ya di sana bukan di sini. Di sini kita pakai aturan yang ada di sini, di mana hukum demonstrasi di Indonesia ya sah-sah saja. Tinggal mekanismenya diselesaikan. Lapor dulu kemana, ke polisi gitu kan. Izin demo itu pun maksimal sampai jam 6, lewat jam 6 ya rame gitu. Yang penting kan hukum dasarnya, hukum demonstrasi adalah sah. Jadi kalau bicara demonstrasi haram, kenapa haram? Ya ulama Arab Saudi mengharamkan semua. Ya kan di sana yang mengharamkan. Ulama di Indonesia kan jadi rujukan. Muhammadiyah membolehkan demonstrasi, Persis membolehkan demonstrasi, NU membolehkan demonstrasi. Kenapa? Karena memang secara faktual di Indonesia hukum demonstrasi ya boleh. Simple right? Jadi beda tempat, beda ketetapan fatwa. Sah-sah saja. Di Mesir ini. Kalau tidak salah nih, kalau salah mohon koreksi, bahwa hukum bunga bank konvensional, hukum bunga bank itu tidak dihukumi riba di Mesir. Bunga bank itu tidak masuk kategori riba. Karena bunga bank tidak sama dengan riba, atau bunga bank bukan riba, maka bunga bank tidak haram. Kita sepakat bahwa yang haram itu, riba itu haram. Wadaru ma baqiya minan riba, itu jelas haram. Persoalannya adalah apakah bunga bank sama dengan riba? Kalau bunga bank itu masuk kategori riba, berarti bunga bank haram. Tapi kalau bukan masuk kategori riba, maka bunga bank haram. Itu kesimpulan Mesir. Sebelum saya dapat informasi Mesir punya fatwa begitu, Pak, saya baca buku tulisan Tuan Hasan. Hasan Bandung, Bangil. Beliau nulis kitab namanya Ar-Riba, tentang membahas riba. Kesimpulan Tuan Hasan, riba dalam kurung riba yang adha'afam mudha'afah di surat Ali Imran ayat 130 haram. Kalau dia adha'afam mudha'afah, kalau dia berlipat-lipat, haram. Pinjaman bunga yang berlipat-lipat haram. Yang jatuh tempo nambah, utangnya 1 juta jadi 10 juta. Nah, itu namanya adha'afam mudha'afah, haram. Tapi kalau bunga banknya flat, maka tidak dihukumi haram. Itu Hasan punya fatwa. Walaupun MUI menyatakan
haram. Jadi di Fatimah rahimakumullah itu beda tempat ya. Di Mesir dinyatakan halal, di Indonesia dinyatakan haram. Memang begitulah kaidah fatwa. Berubah ketika berubahnya tempat. Jadi bukan orang Mesir menghalalkan riba, bukan. Hati-hati diksinya. Orang Mesir tidak setuju kalau bunga bank sama dengan riba. Karena bunga bank bukan riba, maka bunga bank tidak haram karena bukan riba. Gitu loh. Kayak ginilah Pak, ini contoh. Cuka itu, tape itu homer atau bukan? Tape ketan, ada kuahnya itu homer atau bukan? Suka bikin tape. Nah, itu homer bukan tuh, kan fermentasi itu. Kalau tape itu homer haram. Kenapa? Karena homer haram. Tapi kalau tape bukan homer berarti halal, gitu loh maksud riba itu gitu Pak. Bunga bank kalau dia riba haram, tapi kalau bukan riba halal. Tape itu kalau dia homer haram, kalau bukan homer halal. Tinggal analisa, ini homer atau bukan? Karena tidak semua alkohol itu homer, tapi homer pasti mengandung. Saya ulang ya Pak. Tidak semua alkohol itu homer, tapi homer pasti mengandung alkohol. Gak semua alkohol Pak itu homer. Campuran minyak wangi itu alkohol, bukan homer. Dia etanol nama kimia. Jadi kalau nanti penjelasannya, Ustaz boleh nggak minyak wangi pakai alkohol? Boleh. Yang nggak boleh itu pakai homer. Misalkan parfum nih, minyak miski dicampur whisky ya, nah, itu jadi haram tuh karena dicampur homer gitu. Tapi kalau alkohol sebagai entitas, alkohol itu kan etanol, dia campuran kimia untuk melarutkan atau mencairkan minyak wangi. Bibit minyak wangi itu kan kental. Nah, diencerkannya pakai etanol, namanya alkohol. Jadi bedakan dengan homer. Kalau minum alkohol bukan mabok, mati. Coba segelas alkohol minum, tel ya, bukan mabok, mati. Karena dia kimia dan itu merusak tubuh. Nah, kalau dalam fermentasi itu mengandung kadar alkohol. Alkohol fermentasi beda dengan alkohol kimia gitu loh. Hadirin khatimah rahimah, beda tempat, beda fatwa. Beda waktu, beda fatwa. Contoh ini saya agak ngulik. Hadirin khatimah rahimakumullah. Saya sangat setuju kalau kain itu tetap harus di atas mata kaki. Kenapa? Karena lebih bersih saja. Ustaz, haram tidak? Saya secara pribadi tidak bilang haram kalau isbal. Saya lebih setuju kalau kain di bawah mata kaki itu ya lebih kepada kenyamanan dan kebersihan saja. Itu saya pribadi. Kan ada dalilnya Ustaz. Dalam hadis itu kalau orang asfala minal ka'bain itu minan nar, ya. Di bawah mata kaki itu masuk kategori neraka, di mana Allah tidak mau melihat, juga tidak mau ngajak ngobrol gitu. Hadisnya kan jelas ada. Sehingga sebagian ustadz hari inilah menyatakan haram secara mutlak yang namanya isbal, karena hadisnya cukup jelas. Saya ingin membangun ruang yang sifatnya waktu, Pak. Ini bukan bicara tempat tapi bicara waktu, waktu sih. Antara cara pandang orang melihat kain di zaman Nabi dengan cara pandang orang melihat kain hari ini. Melihat kain di zaman Nabi dengan melihat kain hari ini sama nih, entitasnya sama-sama kain, tapi cara pandangnya kita analisa. Sama enggak zaman Nabi ketika melihat kain dan zaman kita ketika melihat kain? Kira-kira sama enggak cara pandangnya gitu loh maksud saya. Nah, kita analisa. Ini di zaman Nabi dulu nih, ngomongin zaman Nabi dulu biar enak. Di zaman Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, Mekah maupun Madinah ada pohon kapas. Sepengetahuan kita lah ada pohon kapas. Kira-kira. Hah? Ini harus observasi nih. Nah, berarti harus lama nih di Arab biar tahu nih ada kapasnya di Arab. Karena kita kan harus punya data valid ini. Ada kapasnya. Ya kalau sekarang pasti udah banyak kain kan, dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, sekarang banyak. Cuma zaman Nabi
Kira-kira ada pohon kapas nggak? Satu. Yang kedua, industri rumahan di kota Mekah, kota Madinah adalah para penghasil kulit berkualitas. Kalau di Indonesia itu penghasil kulit itu yang terkenal ya Sukaregang, Cibadoyut lah. Sukaregang jaket kulit, Cibadoyut sepatunya. Itu industri rumahan orang Sukaregang ya kulit. Makanya kurban tuh pasti bakal didatangin orang gitu. Pada dibeli kulit. Itu buat industri kulit untuk bikin jaket, bikin sepatu, bikin tas macam-macam lah. Nah di zaman Nabi, industri yang paling mudah untuk mereka bikin adalah produksi kulit, bukan produksi kain. Karena kain mereka tidak punya bahan dasar. Kalau kulit banyak, karena rata-rata orang Arab itu kalau bukan peternak ya pengembala. Jadi komoditas buat bikin baju dari bahan kulit banyak. Kerenan dikit, wall. Makanya banyak sufi itu kan pakai baju wall, itu sufi. Itu di zaman Nabi. Terus kalau di kota Mekah, kota Madinah nggak ada yang punya kain atau nggak ada yang punya kapas sehingga nggak bisa bikin kain, dari mana orang Mekah, orang Madinah punya kain? Kira-kira dari mana? Kan mereka nggak punya bahannya buat bikin kain nih. Tapi kan mereka juga punya kain. Akhirnya Nabi punya gamis, sahabat punya gamis. Itu gamisnya dari mana? Dari kota luar Madinah. Dari mana, Pak? Tanah Abang mana? Tanah Abang gitu. Ya kalau bukan negeri Syam ya negeri Yaman. Karena rihlata syitanya ya kalau syita Yaman, kalau soib ya Syam. Kan orang Quraisy kan seling jalan-jalan. Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Kita bayangkan zaman dulu. Orang dari Madinah pergi ke Syam. Kira-kira butuh waktu berapa jam? Zaman Nabi. Dari Madinah menuju Syam butuh waktu berapa jam? Itu ngirim barang dengan durasi 1 bulan, katakan murah mahal. Ekspedisi dalam jangka waktu 1 bulan dikirim pakai onta plus orang, bukan pakai mobil, onta sama orang, mahal murah. Belum ngomongin harga kain, baru ngomongin ekspedisi sudah mahal. Maka barang impor di zaman Nabi, di antara komoditas impor adalah kain, dan harga kain very very expensive, sangat mahal. Sudah ngomong kainnya mahal karena impor. Yang kedua, bawanya jauh dari Syam menuju Madinah. Ini sepakat kan kondisinya begitu. Sekarang kita masuk beberapa data berikutnya bahwa harga kain di zaman Nabi itu sangat mahal. Contoh, ada 4 data lah, 4 fakta yang saya sampaikan. Pertama, Nabi SAW memberikan hadiah kepada Usamah bin Zaid 1 gamis, 1 potong gamis. Harganya 200 dinar. Kita ngitung nih gitu. Kan Tanah Abang jago ngitung. 200 dinar itu berapa gram? Kalau 1 gramnya 4,25, kalau 200 dinar berapa gram? Berapa? 200 dinar kali 4,25 gram, 850 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti harga baju dari Nabi untuk Usamah senilai 850 juta. Dapat itu mobil 1. Dapat mobil 1. Innova 2 lah. 800 juta tidak dapat 2 itu. Nah, Alban bisbat lah, yang tipe murahnya, tipe mahalnya kan di atas 1 M. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, harga kain di zaman Nabi mahal. Saking mahalnya, Pak, ada kasus di era Nabi yang terjadi menimpa Ka'ab bin Malik. Saya sarankan Bapak baca riwayat Ka'ab bin Malik di surat At-Taubah. Ka'ab bin Malik bikin pelanggaran. Apa pelanggaran Ka'ab bin Malik? Gak ikut perang Tabuk. Gara-gara tidak ikut perang Tabuk, apa hukuman dari Nabi? Ka'ab bin Malik diboikot selama 50 hari. 40 hari masih ditemenin istri, 10 hari terakhir istrinya suruh pulang ke rumah orang tuanya. Jadi 50 hari betul-betul siksaan yang paling berat bagi Ka'ab bin Malik.
Singkat cerita Pak, saya nggak bahas kenapanya, bagaimana kronologisnya, Bapak bacalah itu secara detail. Tapi poin terakhir, ketika Ka'ab bin Malik sudah sampai di hari ke-50, ada utusan Nabi datang sambil teriak-teriak, sambil loncatin pagar, pokoknya saking happy-nya sampai dia tabrak semua itu. Kemudian kata sahabat ini, "Ya Ka'ab, bersyukurlah engkau kepada Allah karena Allah telah membebaskanmu dari hukuman." Ka'ab bin Malik langsung sujud, saking senangnya kalau beliau sudah dibebaskan oleh Allah. Nah, ketika beliau sudah senang, namanya orang senang, maka suka ngasih hadiah. Dia buka bajunya, diserahkan kepada utusan Nabi yang ngasih kabar gembira tadi. Sehingga Ka'ab bin Malik dalam keadaan telanjang dada. Tapi nggak apa-apa, yang penting hatinya senang karena sudah bebas dari hukuman. Sampai nih sebelum ada Nisa, kata utusan Nabi, "Wahai Ka'ab," itu baju sudah dipegang oleh utusan Nabi, "Wahai Ka'ab, sekarang kamu ditunggu oleh Nabi, suruh menghadap." Ka'ab bingung. Kenapa beliau bingung? Karena baju yang dia punya sudah dikasih, sedangkan di waktu yang sama harus menghadap Nabi, dan gak mungkin menghadap Nabi dalam keadaan telanjang dada. Diminta lagi juga tidak mungkin, masa hadiah diminta lagi. Tapi menghadap Nabi dalam keadaan telanjang dada juga tidak mungkin. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik pinjem baju punya saudaranya untuk bisa menghadap dengan Nabi SAW. Itu membuktikan bahwa bajunya Ka'ab bin Malik ada berapa? Saking mahalnya baju.